Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Karena ada janji dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Kita percaya hidup kita itu Tuhan yang atur. Kita percaya hidup kita itu Tuhan yang pimpin. Karena itu sebabnya kita perlu ada selalu merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, buat setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, melainkan ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh mengalami berkat yang sama. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Mari sama-sama kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Bilangan pasal yang ke-13, Bilangan pasal 13 ayat 27 dan ayat 28. Kita lihat perkataan firman Tuhan hari ini ya, 27 dan 28 dari Bilangan 13. Mereka ini adalah ke-12 utusan yang diutus Musa untuk mengintai negeri atau tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya yang Tuhan janjikan bagi mereka. Mereka menceritakan kepada bangsa Israel yang telah menantikan berita yang mereka bawa. Jadi setelah sekian lama mereka mengintai tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Mereka pulang. Ketika mereka pulang, 12 orang dari 12 suku ini menyampaikan ceritanya. Ya, mereka menceritakan kepada orang-orang yang lain, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan perhatikan, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka membawa hasilnya, saudaraku. Jadi benar ya, bahwa Tuhan menjanjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya kepada mereka. Dan benar, bahwa benar negeri itu berlimpah hal-hal yang baik. Dan mereka membawa hasilnya. Lihat, ayat yang ke-28, perhatikan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu keturunan raksasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan. Ketika bangsa Israel, 12 suku, maksud saya 12 suku dari 12 orang dari 12 suku yang diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan ini pulang untuk mengintai, mereka lihat benar bahwa tanah itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dengan kata lain, firman Tuhan benar bahwa tanah yang dijanjikan ini benar adalah tanah yang baik. Hanya, apa dikatakan? Hanya yang menduduki kota itu, yang menduduki daerah itu, yang menduduki negeri itu besar-besar, kuat-kuat. Terus kota-kotanya berkubu. Juga ada keturunan-keturunan Enak, keturunan-keturunan orang-orang raksasa yang tinggal di sana. Saudara lihat apa yang kita dapati dari peristiwa ini. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik dalam hidup kita, saudara perhatikan, maka bagian kita adalah berjuang. Sama-sama bilang sama saya, berjuang. Bangsa Israel ketika dijanjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya itu benar ada. Tetapi mereka punya bagian mereka. Apa bagian mereka? Berjuang. Bagian mereka berjuang menaklukkan ketakutan mereka. Dan bagian mereka berjuang mengalahkan bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan pada saat itu. Jadi ini yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita hari ini, bahwa betul ada begitu banyak janji Tuhan yang disampaikan kepada kita, saudaraku. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan mengangkat hidupmu menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Tuhan akan menjagai keluar masukmu. Ada begitu banyak janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Namun ingat, ada bagian saudara dan saya itu berjuang. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya berjuang. Amin. Demikian pula kita, rumah tanggamu saudara dikasih dalam Tuhan sudah diberkati.
Namun bagianmu adalah berjuang. Sebagai suami engkau mesti berjuang, sebagai istri engkau mesti berjuang. Berjuang apa? Menaklukkan ego. Ini hanya salah satu contoh dalam rumah tangga, saudara. Berjuang menaklukkan ego kita. Menaklukkan keinginan-keinginan kita untuk lebih dominan. Itu kan ada perjuangan bagian kita sudah dikasih dalam Tuhan. Sama ketika Tuhan memberkati hidupmu dengan usaha, dengan pekerjaan, maka engkau tidak ongkang-ongkang kaki, tidak duduk-duduk, tidak makan tidur toh tentunya. Engkau harus berjuang. Engkau harus mengerjakan apa yang engkau dipercayakan Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Jadi bagian kita adalah berjuang. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus berjuang. Jangan patah semangat gitu, ada masalah sedikit mundur. Nah inilah yang terjadi saudara yang dikasih dalam Tuhan ketika mereka gak mau berjuang. Mereka takut akhirnya kan. Dari ke-12 suku saudara yang dikasih dalam Tuhan, 12 orang yang diutus, 10 ini takut. Karena apa? Karena mereka lihat, oh benar janji Tuhan ada di depan saya. Namun untuk meraih janji Tuhan itu saya harus merebut, saya harus berjuang. Bagian saya adalah berjuang. Dalam perjuangan kita pun saya tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kita kok. Karena Alkitab bilang bahwa ketika mereka berperang, yang berperang bukan mereka. Karena mereka adalah orang-orang budak, tidak terlatih untuk berperang. Maka Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Bagian mereka adalah berjuang. Berjuang mengalahkan rasa takut mereka menghadapi orang-orang ada di Kanaan. Berjuang menaklukkan ego mereka satu dengan yang lain. Berjuang. Dalam hidup kita pun kita harus berjuang. Berjuang untuk tetap bertahan menghadapi apapun. Karena di balik perjuangan kita, kita akan sungguh melihat janji Allah digenapi dalam hidup kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yosua dan Kaleb ketika mereka berjuang, saudaraku. Mereka melihat janji Allah digenapi. Mereka menduduki tanah yang berlimpah susu dan madunya. Namun sebagian besar mereka tidak mengalami. Kenapa? Karena mereka takut untuk berjuang. Saya ajak setiap anak-anak Tuhan yang secara khusus hari ini mendengarkan renungan singkat dalam program Bible and Coffee. Ayo berjuang. Pak, Bu, suami istri, berjuang untuk pertahankan rumah tanggamu. Jangan ada masalah sedikit ribut, cerai aja. Jangan dong. Berjuang dong. Engkau mendapatkan pasanganmu aja berjuang. Ada begitu banyak laki-laki, ada begitu banyak perempuan yang ingin mendapatkan suamimu, istrimu. Engkau harus berjuang. Haleluya. Iya kan? Sama usahamu sedang goncang hari-hari ini, berjuang saudaraku. Karena ada banyak orang di luar sana yang saat ini sedang berjuang. Dan Tuhan sudah mempercayakan itu dalam hidup saudara dan saya. Apa yang bisa kita kerjakan oleh tangan kita kerjakan. Karena itu berjuang. Jangan takut, jangan malas, jangan khawatir. Berjuang, kerjakan bagianmu. Karena Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan yang tidak bisa kita kerjakan. Bagian kita adalah berjuang. Hal ini disampaikan juga kepada Timotius oleh Rasul Paulus, anak rohaninya Timotius. 1 Timotius 4 ayat 10. Perhatikan. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Lihat ya, dalam hidup ini kita pun harus berjerih payah, kita harus berjuang. Bagian kita itu. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Betul kita sudah diselamatkan. Tapi kita harus menaruh pengharapan. Dan untuk mendapatkan pengharapan itu, untuk melihat pengharapan itu dinyatakan, kita harus berjuang. Berjuang saudaraku, masa mudamu, orang-orang muda dengar baik, berjuang. Jangan berleha-leha, berjuang. Lakukan sesuatu, saya percaya ada hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam masa mudamu. Berjuang, ada kerjaan, ada lakukan, buat. Do something, buat sesuatu begitu kan. Itulah bagian kita gitu loh. Nanti kalau kita udah mentok, kita tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang penting kita berjuang, bagian kita mengusahakan apa yang bisa kita kerjakan. Melakukan apa yang bisa kita buat. Bagianmu berjuang. Yudas ayat yang ketiga bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Pada akhirnya kita pun harus berjuang mempertahankan iman kita. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak hal-hal yang bisa saja membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, bagian kita adalah berjuang. Amin. Berjuang untuk mempertahankan rumah tanggamu. Berjuang untuk tetap memperbaiki ekonomimu. Berjuang
Andalkan Tuhan, berjuang bagianmu. Andalkan Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam kehidupanmu. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Jangan takut, hadapi. Jangan seperti bangsa Israel yang baru ngelihat udah gentar. Berjuang. Tuhan menepati janjinya, tapi bagian kita adalah berjuang untuk merebut apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan menghendaki setiap kami tetap kuat. Tuhan menghendaki setiap kami untuk berjuang mengalahkan keinginan-keinginan daging, berjuang mempertahankan iman, berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Berjuang, Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap terus berjuang melakukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan lihat mereka yang hari-hari ini sedang berjuang. Kami percaya perjuangan kami dalam Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Selalu ada happy ending, hari yang berbahagia di mana kami melihat perjuangan kami dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang berjuang. Baik berjuang mempertahankan rumah tangganya, baik berjuang memulihkan ekonominya, baik berjuang untuk tetap mempertahankan imannya, baik berjuang untuk meraih janji Tuhan. Tuhan memperhitungkan. Di dalam nama Yesus, Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya dan kami mau imani sampai hari ini janji-Mu ya dan amin. Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang memulihkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Bagian Tuhan adalah menepati janjinya. Bagian kita adalah berjuang untuk merebut janji Tuhan. Dan apa yang digenapi dalam kehidupan kita akan Tuhan nyatakan. Teruslah berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.